Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil presentasi kami tentang pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 yang beranggotakan Abelta Putri Yudani, Rohimun Farhan, Suci Yunitasari, dan Wilda Haryani Putri. Materi pertama tentang esensi pendekatan saintifik akan dibacakan oleh Abelta Putri Yudani. Kepada Abel dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Abelta Putri Yudani, NIM 210041005. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi kelompok kami pada hari ini. Yang pertama yaitu esensi pendekatan saintifik. Dalam mengimplementasikan saintifik, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, prinsip pembelajaran pendekatan saintifik. Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skills. Yang ke-10, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pengajar sepanjang hayat. Yang ke-11, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-12, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke-14, pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya. Yang terakhir, ke-15, suasana belajar menyenangkan dan menantang. Terima kasih kita ucapkan kepada Abel. Materi selanjutnya tentang langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik akan dibacakan oleh Suci Yunitasari. Kepada Suci Yunitasari dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati atau observasi. Kegiatannya meliputi mengamati dengan indera, yaitu membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, atau tanpa alat, dengan tanpa alat. Bentuk hasil belajarnya adalah ketika perhatian pada waktu mengamati suatu objek, membaca suatu tulisan, mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu yang digunakan untuk mengamati. Yang kedua ada menanya atau questioning. Kegiatannya meliputi membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui atau sebagai klarifikasi. Bentuk hasil belajarnya adalah jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik atau pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi, mencoba atau experimenting. Kegiatannya meliputi mengeksplorasi, mencoba berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk atau gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari narasumber melalui angket wawancara, dan memodifikasi, menambah atau mengembangkan. Bentuk hasil belajarnya adalah jumlah dan kualitas sumber yang dikaji atau digunakan,
kelengkapan informasi, validasi informasi yang dikumpulkan, dan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yang keempat, mengasosiasi, mengolah informasi atau associating. Kegiatannya meliputi mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena atau informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola dan menyimpulkan. Bentuk hasil belajarnya adalah mengembangkan interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta atau konsep. Interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta, konsep, dan teori. Yang kelima ada mengomunikasikan atau communicating. Kegiatannya meliputi menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, grafik, menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, kesimpulan secara lisan. Bentuk hasil belajarnya adalah menyajikan hasil kajian dari mengamati sampai menalar dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multimedia, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ayu. Materi selanjutnya tentang penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran akan dibacakan oleh Wilda Haryani Putri. Kepada Wilda Haryani Putri dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, dalam metode saintifik, tujuan utama kegiatan pendahuluan adalah untuk menetapkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai, yang berkaitan dengan materi pembelajaran baru yang akan dipelajari oleh siswa. Kegiatan ini dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan ini dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, dan prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang diberikan. Kegiatan penutup ditujukan untuk 2 hal pokok. Yang pertama, terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pembelajaran yang telah dikuasai oleh siswa. Implementasi model pembelajaran saintifik. Yang A, pengaturan waktu. Implementasi model pembelajaran saintifik dalam pembelajaran membutuhkan waktu sekitar 70-140 menit yang berlangsung dalam 1-2 kali pertemuan. Untuk efektivitas pelaksanaannya, jadwal pembelajaran dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Dalam implementasinya, guru dan siswa harus memiliki kemampuan kreatif dan yang tinggi, terbuka, menerima pendapat orang lain, dan memiliki semangat kerja baik secara individu maupun secara kooperatif. Yang B, ada yang namanya prinsip reaksi, yaitu reaksi dari guru dibutuhkan pada setiap tahapan pembelajaran. Reaksi utama yang diharapkan dari guru adalah mengusahakan meningkatnya kemampuan kritis, kreatif, dan produktivitas siswa sebagai alat proses berpikir. Guru juga harus menerima suatu respon siswa agar mereka merasa diterima untuk lebih mengembangkan kemampuannya dan sekaligus untuk membentuk kebiasaan serta berperilaku ilmiah. C. Sistem lingkungan. Guru menerapkan model ini. Sistem lingkungan belajar yang diharapkan adalah ketersediaan media pembelajaran yang relevan, lembar kerja proses yang lengkap secara individu, dan situasi pembelajaran yang mendukung. Selain itu, kemungkinan siswa untuk melakukan kerja kooperatif antara kelompok maupun intra-kelompok. Pembagian kelompok juga harus didasarkan kemampuan siswa sehingga kerja kooperatif semakin mudah terlaksana. Terima kasih kita ucapkan kepada Putri. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi, silakan bertanya dan menanggapi pada forum diskusi di e-learning. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf, dan saya mengharapkan teman-teman semua paham dan mengerti tentang pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.